Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Habaib, tidak ada jaminan mereka selalu benar. Namun kita, khususnya warga NU, itu diajari oleh para kiai untuk memuliakan manusia secara umum, terlebih lagi pada habaib dan orang yang berilmu. Ini secara khusus. Seperti para kiai dan para guru yang ada di pesantren. Maka sampai kapanpun pesan para kiai terdahulu untuk menghormati habaib tidak akan pernah pudar di kalangan warga NU. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Afifuddin Sidopondo. Habaib adalah orang yang dipilih Allah dengan nasab yang mulia, yaitu nasab yang tersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidah Fatimah Zahra. Seorang muslim harus memandang dua sisi ketika ada habib yang melanggar aturan agama, berbuat kesalahan atau bahkan tidak mencerminkan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah bahwa habib itu merupakan manusia biasa, bukan nabi. Bukan nabi yang tak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Dan yang kedua, mereka para habaib itu memiliki nasab pada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana inilah nasab yang paling mulia. Maka tak dapat dibungkiri bahwa sudah tentu secara manusiawi seorang habib itu berpotensi, bahkan banyak yang pernah melakukan kesalahan dan dosa dalam hidupnya. Tugas seorang muslim ketika melihat keturunan Nabi yang berbuat kesalahan adalah mengingatkannya. Dan kewajiban mengingatkan pada dzurriyyah Nabi ini itu lebih tinggi daripada mengingatkan pada yang selain keturunan Nabi. Dan mengingatkan ini adalah bentuk dari kecintaan kita sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang pernah dinyatakan oleh Buya Yahya. Kemudian saya ajak Anda melihat tayangan ketika Kiai Haji Idrus Ramli pernah mengomentari Habib yang dianggap melenceng. Beliau menjelaskan di video tersebut mana Habib yang boleh diikuti dan mana yang tidak boleh diikuti. Oh ya, meskipun video ini sudah lama, tapi menurut saya ini dapat dijadikan pengingat bagi kita agar tidak mencintai habaib secara buta, sehingga semua yang dilakukan oleh Habib dianggap kebenaran dan harus diikuti. Gak begitu. Dan juga video ini untuk menjawab komentar sebagian netizen yang mempertanyakan kenapa Kiai Idrus Ramli itu selalu membela habaib. Tidak pernah mengkritik kalangan habaib yang dianggap tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah misalnya. Dan sebenarnya kalau kita cari-cari di YouTube itu, Kiai Idrus beberapa kali pernah berdebat dengan kalangan habaib yang Syiah. Itu ada videonya di YouTube itu. Dan yang terakhir, masihkah ada netizen yang beranggapan bahwa Kiai Idrus itu budak Habib, ingin jadi habib, dan nyinyiran dungu lainnya, sementara beliau tidak tebang pilih dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Selamat menyimak. Baik Kiai, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Kiai tentang Habib tapi Syiah? Seperti Habib Kribo mengatakan ada 99 trinitas. Kribo itu bukan ahli ilmu, nggak pernah ngaji, nggak usah diikuti. Berbicara Habib, Habib itu artinya keturunan Rasulullah SAW. Kalau Habib itu orangnya soleh, orangnya baik, itu bagus. Kalau tidak soleh, tidak baik, ya kata Imam Al-Haddad, keluarga Rasul itu kalau melakukan maksiat azabnya 2 kali lipat. Mengapa? Karena mereka ahlul bait. Dan itu diancam seperti ancaman Allah kepada istri-istri Nabi di dalam
dalam surat Al-Ahzab itu. Yudha'af lahunnal azabu dhi'fain. Azab Allah dilipat gandakan pada mereka 2 kali lipat. Istri-istri Nabi kalau maksiat. Keturunan Nabi juga begitu. Dan ucapan si Keribo itu Syiah. Syiah, tidak usah diikuti itu. Itu ya hanya lucu-lucuan. Itu hanya untuk menandingi Habib Bahar. Memang Habib Bahar ini ya terlalu berani dan sering ngawur memang kadang-kadang. Akhirnya bagaimana? Ya mungkin pemerintah ini kalau melawan Habib Bahar ya capek, akhirnya dicari Habib lagi yang kira-kira musuh dia. Ketemulah yang namanya si Keribo itu. Dan dia bukan ahli ilmu, nggak perlu diikuti, nggak perlu bingung apa ikut yang Keribo, apa ikut yang Gundul, nggak perlu mikir itu, sudah nggak perlu mikir itu. Dan memang ya di Indonesia Habib yang Syiah itu ramai. Ya kalau sudah Syiah ya nggak perlu diikuti sudah, karena yang diikuti itu Habib yang Ahlus Sunnah dan alim. Kalau nggak alim ya nggak boleh diikuti walaupun Habib itu.